Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi hari ini tanggal 29 Mei 2023. Menjelang hari-hari akhir di bulan Mei, 2 hari lagi kita sudah memasuki tanggal yang terakhir di bulan Mei. Setelah itu kita masuk dalam bulan yang baru, bulan Juni. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan hari-hari kita disertai Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Dan lebih daripada itu, mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya senantiasa kita dipimpin, dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti tema firman Tuhan pada pagi hari ini, saya kan sudah berjanji mau bicara tentang Roh Kudus yang berkaitan dengan Yesus sendiri dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Tuhan gerakkan saya untuk bicara tentang Roh Kudus, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Demikian dalam kehidupan kita, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Suci, Roh Kudus, kudus, Roh yang kudus, Roh yang kudus, yang maha kudus, itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Maka adanya Roh Kudus, ya. Yesus selalu penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu Roh Yesus. Kehidupan kita masih dipimpin oleh kedagingan, maka pentingnya kita roh kedagingan kita, dia ambil alih Roh Kudus. Hebatnya ini kuasa Tuhan, ya. Kedagingan kita masih ada, tapi dominan Roh Kudus pimpin hidup kita, ya. Sehingga kehidupan kita tidak dipimpin oleh daging semata-mata, seperti ikan ada di laut, tapi ikan itu tidak asin, saudara, ya. Ikan asin karena manusia mengasinkan. Demikian kehidupan kita. Kita hidup di dalam dunia. Kita masih daging dalam artian kita makan, minum, ya. Tapi itu hanya untuk prasyarat hidup jasmani kita supaya sehat, itu perlu butuh makanan. Tetapi tidak kuasa oleh daging. Beda. Seperti Bapak Ibu butuh uang, tapi uang tidak berkuasa di dalam kehidupan kita. Beda dengan seseorang yang cinta uang, uang yang berkuasa. Sehingga semuanya uang dikontrol, uang. Sampai dengan iblis, ya. Iblis berkuasa di dalam kehidupan Yudas Iskariot. Roh iblis masuk di dalam Raja Saul, sehingga semua hidupnya dipimpin oleh iblis. Beda sama kita. Kalau kita dipimpin Roh Tuhan, biarpun kita hidup di dalam dunia, tapi bukan dunia yang kontrol kita, bukan dunia yang pimpin hidup kita, tapi kita minta pimpin Roh Kudus. Kalau roh setan, dunia yang berkuasa dalam kehidupan kita, maka sepenuhnya kita tidak mau berdoa, ya, tidak mau dekat dengan Tuhan, tidak mau dipimpin Roh Kudus, tidak mau taat kepada firman Allah. Jadi semata-mata dipimpin oleh roh kedagingan. Kalau dipimpin oleh roh kedagingan, kata firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 9, kalau kita tidak dipimpin Roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Seperti contoh Yudas Iskariot dipimpin oleh roh iblis, sehingga dia menyalibkan Yesus, mengkhianati Yesus. Demikian kehidupan kita. Ini contoh banyak manusia dipimpin oleh iblis. Bisa membunuh, marah, tersinggung, dendam, dengki, segala keserupan, segala macam itu dipimpin oleh iblis. Tapi kalau dipimpin Roh Tuhan tidak terjadi demikian, ya. Begitu kita mau marah, Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita, tidak jadi marah, sabar, kita mengampuni. Sifat Kristus, Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga kita mengenal 9 buah Roh Kudus, ya. Nanti saya mau singgung, ya. Saya mau terangkan pimpin kehidupan ini, pimpin Roh Kudus. Ini penting. Oleh karena itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian lagu lama ini, ya. Saya usia 67 tahun, mohon maaf kalau saya berulang-ulang, ya. Karena lagu ini saya nyanyikan dari masa kecil saya, umur 5 tahun saya sudah tahu ini. 62 tahun yang lalu saya sudah tahu lagu ini. Penuhkan saya dengan Roh Suci, supaya menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan Yesus penuhi kuasa hidupan saya di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga senantiasa hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih, supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, kata firman Tuhan, kehidupan kita penuh dengan kuasa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus turun ke atas kita, kita punya kuasa, sehingga kita menjadi saksi, hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Penuhkanlah
penuhkanlah, amin, haleluya, penuhkanlah dengan Roh Suci, amin, haleluya, penuhkanlah, haleluya, penuhkanlah, penuhkan sekarang hidupku ini, amin, haleluya. Oh Roh Suci, turun dari surga, masuk dan penuhilah hidupku, amin, haleluya. Ku mau serahkan hidupku ini ya Tuhan Yesus, jadilah hidupku ini milikmu, amin, haleluya. Penuhkanlah, haleluya, penuhkanlah, amin, haleluya, penuhkanlah dengan Roh Kudus, amin, haleluya, penuhkanlah, haleluya, penuhkanlah, penuhkan sekarang ini, amin, haleluya. Kehendak-Mu Tuhan selalu jadi dalam hidupku. Ku mau setia dan taat, amin, haleluya. Biarlah selalu kehendak-Mu jadi Bapa. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidupku Bapa. Terima kasih Bapa. Penuhkanlah, haleluya, penuhkanlah, penuhkanlah dengan Roh Suci, haleluya, penuhkanlah, haleluya, penuhkanlah, penuhkan sekarang ini, amin, haleluya, penuhkanlah. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh ini kepada mereka untuk mengatakannya, amin, haleluya. Penuhkan sekarang ini, amin, haleluya. Penuhkanlah ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Oh haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Penuhkanlah hidupku ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Penuhkanlah dengan Roh Suci, amin, haleluya. Berkuasalah Bapa, penuhilah hidupku ya Yesus dengan kuasa Roh Kudus.
Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Sebentar kami layak akan membaca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, sumber segala-galanya. Haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkan hidupku dengan kuasa Roh Suci. Amin, haleluya. Penuhkanlah Bapa, kuasailah hidupku Bapa. Aku tidak mau hidup dipimpin oleh kedagingan, tetapi dipimpin oleh Roh Suci. Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus ingatkan kami, untuk kami selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi kami semua dalam nama Yesus. Biar pagi yang indah ini, sebelum kami beraktivitas apapun, Roh Suci berkuasa dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku, juru selamatku, sentralku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi ini tanggal 29 Mei 2023. Waktu begitu cepat Bapak Ibu. Waktu tidak pernah toleransi. Berjalan terus. Ya. Jadi kalau kita tidak sungguh sama Tuhan, berarti makin mendekati terakhir dari dunia ini. Semua akan berakhir Bapak Ibu. Contoh, hari dari tanggal 1 sudah berakhir. Bulan Januari 2023 sudah berakhir. Tidak akan terulang lagi. Sebentar lagi 31 Mei, 2 hari lagi sudah kita masuk 31 Mei akan berakhir. Jadi artinya sama dengan kehidupan manusia akan berakhir, dunia akan berakhir. Kemana tempat kita? Pertanyaannya. Coba saudara pikirkan. Ya, kalau kita pergi keluar kota, berakhir. Selalu kita pulang ke rumah. Ya kan? Saya pada waktu ke Israel, sukacita berangkat ke Israel. Tapi ujungnya saya pulang ke rumah. Ya, kemarin Minggu kita beribadah ke rumah Tuhan. Dan pulang ke rumah juga itu menjadi rumah Tuhan. Kita ada sukacita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sukacita karena ada janji Tuhan kita pulang. Nanti kelak kalau dunia akan hancur, kita sukacita karena kita pulang ke rumah surga. Bayangkan kalau tidak punya rumah surga, mau kemana saudara? Maka pentingnya kita dipimpin Roh Suci, Roh Kudus. Kalau kita tidak dipimpin Roh Suci, Roh Kudus, mari kita lihat. Ya, sekarang di dalam firman Tuhan kita mau baca yang berkaitan dengan Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Ya, Roh Kudus, bukti manifestasi dipenuhi Roh Kudus pada waktu 2000 tahun yang lalu sampai detik ini. Salah satu bentuk manifestasi kehidupan hamba Tuhan, anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, kalau berdasarkan firman Tuhan dan fakta. Saya alami dipenuhi Roh Kudus, itu fakta. Tapi firman Tuhan katakan dan kenyataannya cocok saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya pribadi, pada waktu saya minta kepada Roh Kudus, ya, di hari Pentakosta 10 hari itu, ya, saya dipenuhi Roh Kudus pada hari yang ke-7. Saya minta kepada Tuhan, saya berlutut. Hari pertama belum, saya menangis, saya berlutut di hadapan Tuhan dalam rumah Tuhan. Karena saya anak putra dari kandung papi mami yang saya cintai, seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan, melalui pekerjaan Tuhan lebih dari 70 tahun. Ya, dari tahun 1942 papi mami sudah melayani pekerjaan Tuhan, ya. Sampai 1946, 57 bergabung di sinode Gereja Beta Tabernakel, ya, waktu zaman Van Heysel. Terus sampai tahun 2013 Tuhan panggil papi mami masuk di dalam kerajaan surga. 70 tahunan sudah melayani pekerjaan Tuhan, ya. Dengan setia melayani pekerjaan Tuhan yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus,
Sehingga bentuk manifestasi Roh Kudus selain bahasa lidah, yaitu dengan bahasa lidah, itu dikatakan, saya mau baca ya, berkata dengan bahasa roh atau glossolalia dari istilah Yunani, ya, itu dipandang kita, kehidupan kita sebagai bentuk tanda ilahi yang dipenuhi Roh Kudus. Penyataan Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh merupakan perwujudan adikodrati Roh Kudus, yaitu suatu ucapan yang diilhami Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, dan itu nanti dapat memperbarui kehidupan karakter kita. Berubah. Saya sendiri karakter berubah, hikmat berubah. Saya dikasih hikmat sama Tuhan dalam pelajaran sekolah, pendidikan, beda-beda. Saya merasakan ada suatu perbedaan. Dan bukti nyata kehidupan saya berubah. Yang tadinya mungkin sombong, yang tadinya maunya menang sendiri, diubah sama Tuhan, rendah hati, beda-beda. Pokoknya kalau dipimpin Roh Kudus, berkuasa dalam kehidupan seorang, beda. Contoh, menghadapi dunia ini, saudara, karena kita perlu tahu, dunia ini dari iblis, ya. Dunia dari iblis ini, pentingnya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Contoh seperti yang kita akan baca saat ini dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 13. Saya mau baca, ini firman Tuhan demikian. Yang berkaitan dengan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari negeri Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya, dan dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sudah waktu ia lapar. Lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke dalam suatu tempat yang tinggi, dan ke dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya ini telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepadanya siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 13 yang terakhir. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Demikian firman Tuhan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 yang berkaitan, saya janji kemarin saya mau terangkan tentang Roh Kudus. Di sini Yesus penuh dengan kudus. Kenapa kok harus kita dipenuhi Roh Kudus? Sudah saya terangkan, kita hidup di dalam dunia ini dikuasai oleh roh jahat. Kita lawan iblis, kalah kita. Kita tidak mungkin menang tanpa Roh Kudus. Tidak bisa menang. Bukti nyata, Adan dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, kalau seseorang dipimpin oleh roh iblis, langsung dibawa oleh iblis. Ini sama, Yesus kan akan dibawa oleh iblis ini. Kalau Yesus tidak penuh dengan Roh Kudus, seperti kita ke seorang ini, kenapa disampaikan firman Allah? Supaya menjadi contoh. Yesus menjadi pribadi yang sempurna, yang dipenuhi Roh Kudus, supaya kita juga sama sebagai ciptaan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, kita mulia. Kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, supaya kita juga dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, dicoba oleh iblis. Coba nih, ada 3 pencobaan yang iblis cobai kepada Yesus. Demikian juga kepada kehidupan manusia. Yang pertama, jika engkau anak Allah, suruh batu menjadi roti. Batu menjadi roti, roti bicara makanan. Kehidupan manusia, gara-gara masalah makanan bisa ribut. Gara-gara masalah ekonomi, makanan, orang bisa mualaf, bisa murtad, tidak mau percaya lagi kepada Yesus. Jauh dari Tuhan, gara-gara makanan, saudara. Ya, ini penting. Masalah makanan penting, masalah perut, masalah kehidupan manusia. Maka iblis mencobai dari soal ekonomi, soal makanan. Ya, yang kedua, iblis mencobai Tuhan di ayat yang ke-6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaan akan diberikan kepadamu, sebab semua telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang kuhendaki. Ini bicara kerajaan dunia, saudara.
Yang kedua, iblis mencobai manusia untuk bicara kerajaan dunia, tentang keinginan. Lihat ini manusia, lebih mencintai duniawi daripada mencintai Tuhan. Coba. Yang ketiga, ya perhatikan. Yang pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah dunia ini. Lihat ini, lebih senang ke duniawi manusia, dipimpin kedagingan duniawi. Tidak mau ke gereja, tidak mau dipimpin Roh Kudus, lebih bagus kesenangan duniawi. Yang ketiga, coba saudara, dia katakan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubung bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk. Ini bicara kesombongan. Manusia juga banyak sombong, jatuh di dalam kesombongan. Iblis juga jatuh, Lucifer, dalam Yesaya pasal 14 ayat 14, dia akan menyamai Tuhan, sombong memakai manusia. Kalau sudah dikuasai sombong, berarti dikuasai oleh iblis. Tiga hal penting ini yang sering kali manusia dicobai oleh iblis. Yang pertama, masalah perekonomian. Gara-gara masalah uang, masalah perekonomian, manusia jatuh di dalam dosa, ya kan? Kedua, tentang keduniawan, kedaging, kerajaan dunia. Memang dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. 1 Yohanes 5:19. Dunia di bawah kuasa si jahat. Dan ketiga, tentang kesombongan, tinggi hati. Maka manusia, siapapun, kalau sudah maju hebat, pasti sombong sudah. Maka oleh karena itu, mari melalui firman Tuhan, supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita jatuh. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa menang melawan dunia yang jahat ini. Roh Tuhan, hanya Roh Tuhan yang sanggup mengalahkan. Sebab Tuhan berkata dalam Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus turun ke atas kamu, baru kita punya kuasa untuk mengalahkan kuasa si jahat. Oleh karena itu, mari melalui firman Tuhan yang singkat. Nanti selanjutnya, kalau ada kesempatan lagi, saya mau terangkan tentang Roh Kudus. Pentingnya supaya Bapak Ibu minta kepada Tuhan, sebagai bukti kita rendah hati. Kita butuh Tuhan Yesus. Aku butuh Roh-Mu ya Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita rendah hati. Kedua, sebagai bukti kita butuh Roh Kudus. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman dalam Lukas 11 ayat 13. Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka minta. Jadi artinya Tuhan sudah tawarkan. Itu janji Tuhan. Roh Kudus akan diberikan bagi mereka butuh. Supaya kita selalu minta sama Tuhan. Roh Kudus penuhi hidupku. Seperti dalam pujian ini. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah dengan Roh Suci, amin, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, amin, haleluya. Penuhkan sekarang ini, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau mencari Tuhan Yesus. Kita minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, bukan roh daging. Kalau dikuasai roh daging, kita bisa berbuat dosa. Seperti Kain dikuasai oleh roh daging, dia membunuh Habel. Raja Saul dikuasai roh kedagingan, bukan roh Tuhan. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Yudas Iskariot, dia mengkhianati Yesus karena dipimpin oleh roh iblis. Ya, oleh itu mari, karena sudah saya katakan, KDRT terjadi, perselingkuhan terjadi, perzinahan, kesombongan, semuanya terjadi, kedagingan semua terjadi.
Karena seseorang tidak dipimpin Roh Kudus, dikuasai oleh daging. Oleh karena itu minta kepada Tuhan, biar Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak salah langkah, tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau kita tidak dikuasai Roh Kudus, maka kita hidup di dalam daging, maka kita tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26 akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita taat kepada firman Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku firman. Amin. Tuhan semua memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.